Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Delina Herdian Septiani, peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek 2024 dari gelombang 2, angkatan 12 kelompok 2. Di sini saya akan membagikan sebuah video paparan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Video ini merupakan salah satu tugas dari agenda 3 mengenai peran dan kedudukan PNS. PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. ASN memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. ASN harus melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang kedua, pelayanan publik. ASN harus menjadi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus mampu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik mempunyai peranan yang amat penting dalam pembangunan, menciptakan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun kenyataannya, berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam mencapai tujuan tersebut semakin banyak dan berat, baik berasal dari diri dan luar ASN itu sendiri. Saat ini, sistem birokrasi terkait manajemen ASN masih lemah, sehingga pelayan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Untuk mewujudkan pelayanan sektor publik yang lebih berkualitas, maka diperlukan terobosan inovasi untuk menciptakan kondisi manajemen ASN yang profesional dan berkarakter dengan birokrasi berkelas dunia. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen, diperlukan sistem informasi ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diberlakukan sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yakni berupa kompetensi dan kinerja. Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen aparatur sipil negara. Seorang ASN juga harus mampu adaptif dengan berbagai perubahan, baik di bidang teknologi maupun kebijakan. Salah satunya adalah transformasi digital. Smart ASN adalah pendekatan untuk meningkatkan kinerja ASN melalui sistem yang terintegrasi dan memastikan para ASN memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. Sebagai ASN pun, kita harus mampu menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Dengan begitu, peran dan tanggung jawab ASN semakin kompleks karena kemampuan menggunakan gawai ternyata tidak cukup. Smart ASN mengacu pada literasi digital, di mana literasi digital menekankan pada kecakapan ASN dalam bermedia digital, melakukan proses media digital yang dilakukan secara produktif. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang tentunya harus dimiliki oleh ASN dan diharapkan mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Literasi tidak hanya berkemampuan mengoperasikan alat saja, melainkan juga mampu bermedia digital dengan baik. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif
masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kerangka kurikulum tersebut dibagi ke dalam 4 pilar, di antaranya yang pertama digital skill, yaitu keterampilan ASN untuk menggunakan teknologi secara efektif. Yang kedua digital culture, kemampuan untuk mengakses informasi dan teknologi. Yang ketiga digital ethics, kesadaran dan penerapan etika dalam penggunaan teknologi. Dan yang terakhir digital safety, kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Manajemen ASN dan pendekatan smart ASN adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Manajemen ASN dan smart ASN memainkan peran krusial dalam membentuk ASN yang profesional dan juga berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan inovatif. Demikian video yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.